Halo Sobat Pantau, ternyata puasa bukan hanya puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, atau puasa Daud. Tapi pernah nggak sih kalian dengar tentang puasa yang jarang banget diketahui sama orang? Ada puasa yang manfaatnya luar biasa, tapi nggak banyak yang orang tahu dan menjalankannya. Nah, di video kali ini gue bakal ajak kalian menjelajahi beberapa jenis puasa yang unik dan menarik dari berbagai tradisi. Siap untuk petualangan spiritual ini? Check it out! Pernah dengar puasa bicara? Yap, namanya Syaumus Sukut atau dalam beberapa tradisi disebut juga puasa lidah. Ini bukan cuma tentang menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari berbicara bahkan berbisik. Dulu, Nabi Zakaria alaihissalam pernah menjalankan puasa ini sebagai bentuk ibadah dan fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsepnya sederhana, nggak mengeluarkan suara sama sekali selama waktu yang ditentukan. Dalam beberapa riwayat, puasa ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, barang siapa banyak bicara, maka akan bertambah banyak kesalahannya. Orang yang banyak kesalahannya, rasa malu dan harga dirinya sedikit. Dan barang siapa yang sedikit waranya, maka akan masuk neraka. Tapi bukan berarti kita jadi diem-dieman terus ya. Ini lebih ke latihan mengontrol lisan, merenungi setiap kata yang kita keluari, dan menghindari gibah atau perkataan yang sia-sia. Cobain deh sehari aja, pasti bakal terasa bedanya. Dulu, ada orang-orang yang melakukan puasa di dalam gua atau tempat sepi yang jauh dari keramaian. Namanya puasa khilaf. Mereka gak cuma puasa makan dan minum, tapi juga menyendiri untuk mencari pencerahan batin dan ketenangan jiwa. Namun, betapapun demikian, kondisi manusia tentu berbeda-beda. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, tingkatan puasa itu ada 3, yaitu puasa orang umum, puasa orang khusus, dan puasa orang super khusus. Konsep ini mirip dengan i'tikaf, tapi lebih ekstrim karena dilakukan di tempat yang sangat terpencil. Beberapa sufi zaman dahulu percaya kalau menjauhi dunia sementara bisa bikin hati lebih jernih, pikiran lebih fokus pada spiritualitas dan mendapatkan ilham atau petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Nah, di zaman sekarang mungkin kita bisa ambil inspirasinya dengan puasa media sosial atau digital detox. Coba bayangkan betapa tenangnya hidup tanpa notifikasi yang terus-menerus. Siapa yang berani coba? Gue sih enggak ya, susah soalnya. Nah, Sobat Pantau, pernah dengar gak sih soal puasa mutih? Ini tradisi yang masih dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, terutama oleh orang-orang yang mencari ketenangan batin, membersihkan diri dari energi negatif, atau menjalani laku spiritual tertentu. Merangkum buku sejarah Kesultanan Melayu Sanggau oleh Dr. Abang Isyar AY MSc, dijelaskan puasa mutih biasanya dilaksanakan selama 40 hari. Panjang juga ya 40 hari. Nah, puasa ini adalah puasa luar kaidah yang ditentukan dalam Islam. Puasa ini hanya bertujuan mengosongkan perut supaya tidak kenyang atau lapar. Puasa ini hanya mengonsumsi nasi tanpa garam dan air putih. Tidak ada garam, gula, apalagi lauk-lauk. Nggak ada ayam nih ya. Nah, beberapa orang melakukan puasa ini selama 3 hari, 7 hari, bahkan lebih lama. Konon, ini bisa membersihkan tubuh dan pikiran dari energi negatif serta melatih kesederhanaan. Tapi ingat, kalau kamu mau coba pastikan kondisi tubuh kamu tuh sehat ya. Konsultasikan dengan ahli gizi atau dokter sebelum memulai puasa ini. Nah, ini dia, puasa yang benar-benar butuh niat kuat dan tekad baja. Puasa 40 hari. Beberapa orang percaya bahwa puasa dalam waktu 40 hari bisa meningkatkan kesadaran spiritual, membersihkan jiwa, dan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dalam tradisi Kristen, Yesus Kristus berpuasa selama 40 hari pada padang gurun. Di beberapa agama dan budaya, angka 40 punya makna khusus. Misalnya Nabi Musa alaihissalam berpuasa 40 hari di Gunung Sinai, dan Nabi Muhammad SAW sering melakukan tahanut perenungan di Gua Hira sebelum menerima wahyu. Kalau kalian merasa ingin tantangan besar, mungkin bisa coba puasa dengan pola tertentu ya. 40 hari panjang loh, tapi harus tetap sehat dan terkontrol ya. Dan jangan lupa konsultasikan ke dokter gizi biar kalian nggak sakit, bukannya sehat. Gimana Sobat Pantau? Ada puasa yang bikin kalian tertarik buat dicoba? Nah, puasa itu nggak melulu soal menahan lapar dan haus, tapi juga tentang mengendalikan diri, membersihkan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kalian punya pengalaman unik soal puasa, coba share di kolom komentar ya.